Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a wa lahiqna bi'ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Fathul Qarib, Syarah Matan Takrib, dan juga kitab Hasyiah Al-Bajuri. Artinya lebih baik kita fokus kepada Fathul Qaribnya, Hasyiahnya juga kita baca sedikit-sedikit, tapi jangan semuanya. Kalau enggak ini nggak bakal khatam ini bertahun-tahun. Nah, alhamdulillah kita sudah memasuki kitab Taharah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu wal muhasyi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim. Amin ya rabbal alamin. Kitabu Ahkamit Taharah. Ini adalah kitab membahas atau kitab menjelaskan hukum-hukum taharah. Yang pertama di sini yang jadi matannya yaitu Kitab Taharah, kitab bersuci. Tapi syarih di sini mentakdirkan ahkam, menambah kata ahkam. Itu tujuan beliau untuk memberitahukan bahwa yang dibahas dalam kitab ini bukan taharah saja. Kitab Taharah, kitab taharah. Taharah itu seperti wudhu, mandi. Yang dibahas bukan hanya taharah, tapi yang dibahas hukum-hukum yang menyangkut dengan taharah. Syarat wudhu nanti yang wajib, rukun wudhu, yang membatalkan wudhu dan segala macam yang berkaitan dengan taharah semuanya dibahas. Makanya perlu ada tambahan ahkam. Kemudian kitabu kita i'rab jadi mubtada, jadi khobar pertama, jadi khobar. Takdirnya hadza kitabu ahkamit taharah. Jadi khobar boleh atau jadi mubtada juga boleh. Kitabu mubtada, khobarnya mahdhuf. Kitabu ahkamit taharah hadza mahalluhu. Bermula kitab hukum-hukum taharah, ini tempatnya boleh. Atau kita baca mansub kitaba, kita jadikan maf'ul, takdirnya iqra kitaba ahkamit taharah, baca olehmu akan kitab hukum taharah. Kalau kita baca kitabi gimana? Kitabi juga boleh, tapi la dhaif, nanti kita lihat. Udah. Ini mungkin di awal perlu syarahnya ini. Qauluhu kitabu ahkamit taharah. Bermula ucapan musannif kitabu ahkamit taharah, haza kitabu bayani ahkamit taharah. Bermula ini itu kitab menjelaskan hukum-hukum taharah. Fa kitabu khabarun li mubtada'in mahdhuf, maka kitab itu khabar bagi mubtada mahdhuf. Wa yasihu ayyakuna mubtada'an, dan sah bahwa ada ayatnya kitab itu mubtada, jadikan mubtada juga boleh. Kalau kita jadikan mubtada wal khabaru mahdhufun, bermula khabarnya itu mahdhuf. Jadi takdirnya kitabu ahkamit taharah hadza mahalluh. Kama yasihu ayyakuna maf'ulan li fi'lin mahdhufin. Sebagaimana sahayanya kitab itu bahwa ada yaitu maf'ul bagi fi'il mahdhuf. Jadi maf'ul juga boleh, fi'ilnya mahdhuf, takdirnya ikra. Wal awwalu wal masyhur. Yang pertama yang masyhur yaitu kitab jadi khobar. Wa amma kaunuhu majruran biharfi jarrin mahdhufin. Adapun bermula keadaannya kitab itu majrur dengan huruf jar yang dibuang, dan bermula takdir itu undur fi kitabi ahkamit taharah, lihat olehmu dalam kitab taharah. Jadi kitabi kita baca, kita takdirkan huruf jar yang dibuang yang tetap beramal. Bahwa syadzun. Nah, jadi fahuwa di sini jawab amma. Adapun keadaannya kitab kita baca jar dengan huruf jar yang mahdhuf, takdirnya undur fi kitabi ahkamit taharah, bahwa dianya kitab majrur itu syadz, jarang. Kenapa jarang? Li'annahu yalzamu alaihi hazfu harfil jarri wa ibqa'u amali. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu lazim di atasnya. Di atasnya kitab kita baca majrur, itu membuang huruf jar bersama tetap amalnya huruf jar. Jadi kalau kita baca kitabi berarti ada huruf jar yang dibuang tapi masih tetap beramal, itu yang syad. Nah, wa fi dzikri syarih al-ahkam isyaratun ila annahu laisal muradu bayanat taharati nafsiha. Sabit dalam menyebutkan oleh syarih akan ahkam. Jadi syarih menambahkan ahkam.
Kitabu ahkam, ahkam tambahan syarih. Dan sabit dalam menyebutkan oleh syarih akan ahkam, ahkama kita baca sebagai maf'ul zikri, ini idhofah fa'il nasab maf'ul. Sabit dalam menyebutkan oleh syarih akan hukum itu mengisyarah kepada bahwa sungguhnya hal wasyi itu laisal murad, tidaklah yang dimaksud itu menjelaskan taharah nafsiha, dirinya taharah. Karena tujuannya bukan menyebutkan, menjelaskan taharah saja. Bal bayanu. Tetapi yang menjadi maksud itu bayanu ahkamiha, menjelaskan hukum-hukumnya taharah juga. Fahuwa ala takdiri mudhaf, maka dianya itu di atas mentakdirkan mudhaf. Kitabu ahkamit taharah. Wala budda min takdiri mudhaf akhar, dan tidak boleh tidak daripada mentakdirkan mudhaf yang lain. Harus ada mudhaf yang lain juga. Bahwa dianya mudhaf yang lain itu bayan, kalimat bayan. Harus ada tambah bayan. Kitabu bayani. Di belakang ahkam ada bayani. Tidak boleh tidak dari mentakdirkan mudhaf yang lain. Bahwa dianya mudhaf yang lain itu bayan, kalimat bayan. Kama asyarna ilahi fit takdir, sebagaimana telah kami isyarahkan kepadanya dalam takdir. Takdir di atas beliau mentakdirkan, coba kita lihat. Haza kitabu bayani ahkamit taharah. Ini kitab menjelaskan hukum-hukum taharah. Karena yang disebut di sini bukan hukum saja, tapi penjelasan hukumnya. Li'annal maksud bil kitab bayanul ahkam, karena maksud dengan kitab di sini itu menjelaskan hukum. Nah, kemudian ini tambahan dari Syekh Bajuri. Beliau sedikit memberi saran. Wa kana yanbaghi ay yaqula wa kaifiyatiha aidan. Dan ada ianya syarih, sepantaslah bahwa berkata ianya syarih wa kaifiyatiha. Kata beliau mestinya di sini ada tambahan. Kitabu bayani ahkamit taharati wa kaifiyatiha. Kitab menjelaskan hukum taharah dan cara-caranya taharah. Mestinya syarih menambah kaifiyah. Kenapa? Li'ilmi kaifiyatiha mimma sayati. Karena mengetahui caranya taharah dari ma yang akan datang ya. Karena nanti di dalam kitab ini juga ada pembahasan cara bersuci. Fahiyya maksudatun aydan, maka dianya kaifiyah, hiya kembali ke kaifiyah. Maka dianya kaifiyah itu menjadi tujuan pula, dibahas secara khusus. Kemudian pertanyaannya begini, kenapa setiap kitab fiqh yang kita buka selalu dimulai dengan kitab taharah? Jadi begini garis besarnya, dalam ilmu fiqih, dalam kitab fiqih itu ada dibagi 4. Seperempat pertama namanya fiqhul ibadah, kemudian yang kedua fikih muamalah, yang ketiga fiqhul usrah, fikih usrah. Kemudian ada namanya fiqhul jinayah. Jadi dibagi 4. Itu semua kitab fiqh yang besar-besar atau yang kecil sekalipun. 4 isinya, walaupun ada juga kitab fiqh yang mengambil khusus fikih ibadahnya doang ada. Jadi kitab fikih ada 4 isinya. Ada pertama fikih ibadah. Fikih ibadah itu dibahas tentang 4 ibadah pokok. Tentang salat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Diambil dari rukun Islam, bunyal Islamu ala khamsin. Yang pertama syahadah. Kenapa syahadah enggak dibahas dalam kitab fikih? Karena syahadah tidak berkaitan dengan fikih. Maksudnya begini. Sebelumnya definisi fikih yaitu ma'rifatu ahkami syar'iyyatil amaliyah. Mengenal hukum-hukum syar'i yang amali. Yang amali keluar yang i'tikadi. Amali berarti puasa, zakat, haji, salat. Adapun la ilaha illallah itu berkaitan dengan i'tikad, pembahasannya dalam kitab usul fiqh nanti, usuluddin. Jadi fikih 4, fikih ibadah ada 4 ibadah pokok, salat, puasa, zakat, haji. Kemudian ada juga ibadah-ibadah yang lain akan disusul pembahasannya seperti udhiyah misalkan, akikah, nazar dan seterusnya. Kemudian nanti dalam fikih muamalah membahas tentang jual beli, dengan segala macam akadnya. Dalam fikih usrah dibahas tentang pernikahan, talak, mentalak, rujuk, dhihar, segala macam. Dalam fikih jinayat nanti tentang hukum-hukum. Sekarang kembali kepada fikih ibadah. Fikih ibadah tadi yang pertama salat. Tentu salat itu, dalam salat itu ada 4 hal pokok. Ada syarat salat, ada rukun salat, ada ab'ad salat, ada hayat salat. Yang pertama syarat salat. Syarat salat juga dibagi. Syarat salat ada bersuci, ada nutup aurat, ada hadap kiblat dan segala macam. Karena syarat salat yang pertama yaitu bersuci. Makanya setiap kitab fikih itu dimulai dengan kitabut taharah, kitab bersuci. Bahkan karena untuk bersuci butuh kepada air,
atau butuh kepada alatnya, maka yang dibahas nanti alatnya dulu tentang air. Begitulah seterusnya garis besarnya. Nah, lanjut. Wa'lam annal fuqaha'a qaddamul ibadah 'alal muamalah ihtimaman bil umurid diniyah. Ketahui olehmu bahwa sungguh para fuqaha itu mereka mendahulukan akan ibadah kepada muamalah karena menganggap penting dengan urusan agama seperti tadi. Duluan pembahasan ibadah. Ibadah juga macam-macam, didahulukan sholat dulu. Ya. Mereka mendahulukan akan ibadah di atas muamalah karena mementingkan dengan urusan agama, duna dunyawiyah, enggak mementingkan urusan duniawi. Duniawi belakangan, apalagi tentang permusuhan di belakang banget. Wa qaddamu minha at-taharah li'annaha miftahus shalah allati hiya ahammul ibadah. Dan mereka mendahulukan daripadanya ibadah akan taharah. Dalam bab ibadah taharah dulu li'annaha karena taharah itu miftahus shalah, kunci salat. Salat allati hiya yang dianya salat itu ahammul ibadah, merupakan ibadah yang paling penting. Nah, walidzalik karena itu warada telah waridlah oleh satu hadis miftahul jannah as-shalah, kunci surga itu salat, wa miftahus shalah at-tuhur, dan kunci salat itu bersuci. Makanya dimulai dengan bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Lemas ini cuacanya, kondisi badan. Lanjut. Kitab taharah, kitab taharah. Jadi terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Makanya beliau akan membahas satu persatu. Karena judulnya kitab taharah, ada mudhaf mudhaf ilaihnya, beliau membahas satu-satu. Beliau akan membahas tentang kitab. Wal kitabu lughatan masdarun bimakna dhammi wal jam'i. Bermula kitab pada bahasa itu masdar dengan makna dhammi. Wal jam'i dengan makna dhammi, dhammi mencampurkan, wal jam'i mengumpulkan. Jadi kitab itu pada dasarnya kalimatnya masdar. Kataba yaktubu, katban, kitaban, kitabatan. Ada 3 masdar kataba, salah satunya kitab. Artinya dhammi mencampurkan. Wal jam'i mengumpulkan. Mencampurkan lebih khusus dari mengumpul. Kalau mengumpulkan kan mendekatkan satu barang dengan barang yang lain, terkumpul. Kalau dicampur itu diaduk, dhammi diaduk. Nah, jadi dhammi ini lebih khusus daripada jam'i. Setiap dhammi pasti jam'i. Setiap diaduk pasti berkumpul. Setiap dikumpul belum tentu diaduk. Itu arti kitab secara logat. Wastilahan. Wastilahan ismun li jinsin minal ahkam. Dan bermula dianya kitab pada istilah itu nama bagi satu jenis daripada hukum. Nama sekumpulan hukum. Kitabut taharah berarti nama bagi sekumpulan hukum taharah. Kitabus shalah nama bagi sekumpulan hukum yang berkaitan dengan salat dan seterusnya. Artinya kitab ini umum, nanti di bawah kitab ada bab, ada fasal, ada masalah, ada tambih dan seterusnya. Barangkali ada yang perlu, coba kita lihat dulu. Nah ini. Wal kitabu ilah. Ya, wal kitabu ilah. La yakhfa anna qaulal musannif kitabut taharah mudhafun wa mudhafun ilaih. Tidak sunyilah bahwa sungguh ucapan musannif kitabut taharah dalam judul itu terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Kitabut taharah mudhaf dan mudhaf ilaih. Fatakallama syarih ala kullin minal mudhafi wal mudhaf ilaih lughatan wa istilahan. Nah, maka akan berbicaralah oleh syarih atau maka telah berbicara oleh syarih kepada setiap dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Lughatan pada lugat dan pada istilah. Jadi memang syarih di luar membahas tentang kitab apa, tentang taharah juga beliau bahas apa. Mudhafnya dibahas, mudhaf ilaihnya dibahas, baik secara lughawi ataupun secara istilahi. Faqala maka berkata ianya syarih wal kitabu lughatan kadza. Bermula kitab pada lugat itu kadza, artinya masdar bimakna dhammi tadi. Wastilahan kada, kitab pada istilah kada, yaitu ismun li jinsin minal ahkam. Wat taharatu lughatan kada wa syar'an kada. Ini nanti di depan beliau akan membahas kitab apa, taharah apa. Qauluhu lughatan masdarun. Nah, kemudian ada protes ini, memang banyak protes. Kanal aula ayyakula wal kitabu masdarun wa ma'nahu lughatan kada ilah. Adalah yang lebih utama bahwa berkata ianya syarih, mestinya syarih berkata seperti ini.
dan bermula kitab itu masdar, wa ma'nahu lughatan, bermula maknanya kitab pada logat itu campur misalkan. Jadi dipisah. Kalau di luar kan wal kitabu lughatan masdarun bimakna dhammi langsung. Kitab pada logat masdar dengan makna dhammi. Padahal masdar berkaitan dengan lafad. Ada dhammi makna berkaitan dengan logat. Ini penjelasannya. Adalah yang utama itu bahwa berkata ianya syarih wal kitabu masrun, bermula kitab itu masdar dan bermula maknanya kitab itu pada logat kata wa kata ilah. Kenapa yang lebih bagus begini? Li'annal masdariyah tata'allaqu bilafdih, karena masdariyah itu berhubungan ia dengan lafadznya. Masdariyah berhubungan dengan lafaz kitab. Nah, wal lughah tata'allaqu bimakna, dan logat itu terhubung ia dengan maknanya kitab. Kadza qalal muhasyi. Begitulah berkata oleh Muhasyi. Artinya, kanal ula ayakula, protes ini terjadi dari Syekh Barmawi. Muhasyi di sini maksudnya Syekh Barmawi ketika mensyarah kitab Matan Takrib, beliau menyatakan dalam syarah beliau sepantasnya musannif berkata, Muhasyi ini Syekh Barmawi ketika membuat hasyiah terhadap Fathul Qarib. Muhasyi ini pembuat hasyiah terhadap Fathul Qarib. Di sana dalam hasyiah beliau protes mestinya Syekh Abdul Qasim Al-Izzi jangan mengatakan seperti ini wal kitabu lughatan masdarun bimakna dhammi, tapi wal kitabu masdarun wa ma'nahu lughatan begitu. Kemudian apa kata Syekh Bajuri? Wa yujabu an syarih bi annahu, dan dijawabkan untuk syarih, beliau membela syarih. Dijawabkan untuk syarih dengan bahwa sungguhnya syarih lau qala, jikalau berkata ya zalik, jikalau syarih mengatakan seperti ini wal kitabu masdarun ma'nahu lughatan, la auhama, sungguh memberi waham ianya syarih annal kitaba bakin ala masdiriyatihi ba'da naqlihi lil ma'nal istilahi, bahwa sungguh kitab itu tetap di atas masdariyahnya kitab sesudah memindahnya kitab bagi makna istilahi. Padahal sesudah lafaz kitab dipindah ke nama istilah, tidak lagi mengandung makna masdarnya, tetapi jadi makna istilah. Walaisa kadzalik, dan tidak seperti itu. Maksud tidak seperti itu, sesudah masdar dipindah dalam penggunaan istilah, makna masdarnya hilang, tinggal makna istilahnya. Falihadhihin nuqtah, karena ini poin lah, karena ini rahasia, ini titik, adalah an hadhil ibarah, berpaling ianya syarih dari ini ibarat. Ma'adhuhuril murad, bersama zahir maksud dari ibaratnya syarih. Jadi walaupun syarih menggunakan ibarat seperti yang sekarang, orang tetap paham bahwa masdar berkaitan dengan lafaz, lughat berkaitan dengan makna. Itu maksudnya. Berpaling ianya syarih dari ini ibarat bersama zahir maksud dari ibaratnya syarih. Illa khafa'a fi annal masdariyah tata'allaqu bilafdih. Karena tidak sunyilah pada bahwa sungguh masdar itu terhubung ya dengan lafadznya kitab. Wal lughatu tata'allaqu bimakna, dan lughat itu terhubung ya dengan maknanya kitab. Bahwa masdarun li kataba, dan dianya kitab itu masdar bagi kataba. Yuqalu, dikatakan orang kataba yaktubu katban kitaban wa kitabatan. Ada 3 masdarnya. Fali kataba salah satu maswadira, maka sabit bagi kataba itu ada 3 masdar. Katban, kitaban, kitabatan, 3. Al-awwalu mujarradun min ziyadah, masdar yang pertama terbebas dari ziyadah, pas hurufnya 3. Katban, hurufnya sama dengan huruf fi'il, kataba, katban. Wasani mazidun biharfin, masdar yang kedua lebih 1 huruf, kitaban, lebih alifnya. Tidak ada di fi'il tapi di masdarnya ada. Wasalis mazidun biharfaini, masdar yang ketiga lebih 2 huruf, kitabatan, alif dan ta. Waqad qalu, dan sungguh mereka berkata innal kitab mustaqun minal katbi, sesungguhnya kitab diambil dari katbi. Masdar keduanya kitab diambil dari masdar pertama. Ada yang bilang seperti itu. Waqad qalu, mereka berkata innal kitab, sesungguhnya kitab, artinya masdar kedua itu mustaqun diambil dari katbi, dari masdar pertama. Wa ataradahum Abu Hayyan, memprotes akan mereka oleh Abu Hayyan. Abu Hayyan enggak setuju. Memprotes oleh Abu Hayyan bi annal masdara la yustaqqu minal masdar, dengan bahwa sungguh masdar itu tidak diambil dia dari masdar. Masdar enggak diambil dari masdar. Jamin katanya. Masdar enggak mustaq. Wa ujibu, dan dijawabkan bi annal masdar al madid yustaqqu minal mujarrad,
Dijawabkan dengan bahwa sungguh masdar yang mazid, masdar yang lebih dari huruf fi'ilnya itu bisa diambil dari masdar mujarrad. Kayak di sini kitab boleh diambil dari katbun. Wa mahallu qaulihim al-masdara la yushtaqu minal masdari idza kana mujarradaini. Bermula kedudukan ucapan mereka masdar tidak boleh dimushtaq dari masdar. Ada ucapan ulama saraf, masdar tidak boleh dimushtaq dari masdar. Itu kedudukannya idza kana mujarradaini, bila adalah keduanya dua masdar, mujarrad keduanya. Bila kedua-dua masdar tersebut pas hurufnya dengan huruf fi'il, namanya masdar mujarrad. Itu enggak boleh saling mushtaq. Au mazidaini, atau kedua masdar itu mazid keduanya. Fala yunafi annal mazida yustaqqu minal mujarrad. Maka tetap tidak ternafi bahwa sungguh masdar mazid itu boleh diambil dari masdar mujarrad. Kayak di sini kitab diambil dari katbun. Bismillah. Berapa menit? Nah, jadi masdar bimakna dhammi. Qauluhu bimakna dhammi wal jam'i ay mutalabbisan bimakna huwa dhammu wal jam'u. Fal ba lil mulabasah, maka ba itu untuk mulabasah. Dianya kitab itu masdar dengan makna dhammi, makna campur, wal jam'i makna mengumpulkan. Artinya yang ada berpakaian, apa namanya? Gimana cara mengartikan mutalabbisan? Berpakaian ya dengan makna yang dianya makna itu dhammi. Berarti bimakna dhammi beliau mengartikan bimakna huwa dhammi, berarti idhofah bayaniyah. Nah, idhofah bayaniyah dengan makna dhammi atau wal jam'i mengumpulkan. Fal ba'u lil mulabasah wa idhofah makna wa idhofatu makna lima ba'dahu lil bayan, idhofah bayaniyah. Jadi kesimpulannya begini. Kataba maknanya dhammi, berkumpul, mencampur dan berkumpul. Wa minhu bihadzal makna, sebahagian darinya kataba dengan ini makna itu takat tabat banu fulan. Takat tabat banu fulan. Apa artinya? Idza jitama'u, bila mereka berkumpul, orang Arab menyebutnya takat tabat banu fulan. Jadi takat tabat itu berkumpul. Wa dhamma ba'duhum ila ba'din, dan bercampurlah sebahagian mereka kepada sebahagian. Jadi orang Arab menyatakan takat tabat banu fulan, artinya idza jitama'u wa dhamma ba'duhum ila ba'din. Wa minhu, sebahagian darinya kataba bermakna campur dan berkumpul. Itu kataba idza khatta bil kalam. Apabila menulis seseorang dengan pena disebut kataba. Jadi menulis dengan pena kan mengumpulkan huruf-hurufnya. Menulis itu mengumpulkan huruf demi huruf, kalimat demi kalimat. Makanya arti kataba itu berkumpul dan bercampur. Beliau menjelaskan di sini. Sebahagian darinya kataba bermakna berkumpul, bercampur pula, itu kataba idza khatta bil kalam. Kataba bila menulis ya dengan pulpen. Lima fihi min ijtima'il kalimah wal huruf wa indimami ba'dihha ila ba'din. Karena yang ada ianya padanya menulis atau padanya kataba dari berkumpul kalimat-kalimat, huruf-huruf, bercampur sebahagiannya huruf kepada sebahagian yang lain. Jadi wa atful jam'i ala dhammi min at-taf'am di atas khas. Jadi ataf jamak di atas dhammi, at-taf'am di atas khas. Jadi jamak lebih umum daripada dhammi, karena dhammi mengadu, jam'i berkumpul. Nih. Li'anna dhamma jam'un ma'a talasuk, karena dhammi itu mengumpulkan bersama melekat. Jadi bercampur, diaduk, melekat. Wala yashtartu fil jam'i at-talasuk, dan tidak disyaratkan pada jam'i akan talasuk. Kalau jam'i itu mengumpulkan aja walaupun tidak diaduk, tidak melengket. Fa bainahumal umum wal khusus, maka antara keduanya ada umum khusus mutlak. Umum yaitu setiap jam'u, setiap dhammu, setiap mengaduk ya bercampur, itu umum. Khusus berarti dan tidak setiap mengumpulkan itu mengadu. Nah itu. Wa kullu dhammin jam'un, setiap dhammin jam'un wala aksu, dan tidak sebalik. Udah kita bahas. Kitabu ahkamit taharati wal kitabu lughatan masdarun bimakna dhammi wal jam'i wastilahan ismun li jinsin minal ahkam.
Nama bagi satu jenis dari hukum-hukum. Udah. Kemudian, jadi beliau sudah membahas kitab. Amal babu, adapun bermula bab. Kenapa di sini beliau membahas bab? Jadi bab ini seolah-olah sebagai lawan dari kitab. Karena dalam kitab ada bab, maka sebagai mukhalifnya beliau membawa tadi kitab. Adapun bermula definisi bab misalkan. Amal babu nih. Qauluhu ammal babu muqabilun li mahdhuf, itu lawan bagi mahdhuf. Fa ka'annahu qal, seolah-olah musannif berkata, hadza ma'nal kitab. Ini makna kitab. Adapun makna bab, seolah-olah begitu. Makanya pakai amma. Amma biasanya kan ada lawan, begini dan begitu. Ini definisi kitab. Adapun definisi bab, ini. Protes dikit. Wa kanal aula li syarih ayat takallama alal fasli, adalah yang lebih utama kepada syarih berbicara ayat pasal. Apa arti pasal? Badalal bab, ganti bab. Karena dalam kitab Matan Takrib nggak ada babnya. Yang ada pasal semua. Kitabut Taharah kemudian pasal. Ya, makanya beliau protes, adalah yang lebih utama bagi syarih itu berbicara ianya syarih terhadap pasal, ganti bab. Kenapa? Li'annahul waqi', karena bab, karena fasallah yang terjadi di sini. Yang waqi', yang fakta. Li'annahul waqi'u fi hadzal kitab, karena bahwa sungguh pasal itulah yang terjadi dalam ini kitab. Enggak ada bab dalam kitab ini. Lakin udhira syarih annal bab huwa alladhi yalil kitab. Tetapi diodorkan akan syarih, enggak apa-apa. Diberikan maaf, alasan. Karena ada alasan kenapa? Karena bab itu yang mengiringi kitab. Sesudah kitab itu bab, bukan fasal. Pasal berada dalam bab, makanya beliau membahas tentang apa itu bab. Wa ammal babu fa ismun li naw'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Adapun bab, maka dianya bab itu nama bagi satu daripada ma yang masuk ianya ma di bawah demikian jenis. Artinya syarih pengen menjelaskan di sini kalau bab ini arti bab menurut istilah. Beliau tidak membahas arti bab secara lughat. Bab secara lughat berarti pintu, lubang di tengah dinding untuk masuk keluar. Namanya babun. Adapun bermula bab, dianya bab itu nama bagi satu daripada ma yang masuk ia di bawah demikian jenis. Kalau kitab artinya jenis, maka bab yaitu bahagian-bahagian sekumpulan pembahasan yang masuk di dalam jenis tadi. Kita lihat satu-satu, ada yang penting barangkali. Jadi falamma takallama alal kitab takallama ala ma yalih, manakala musannif telah membicarakan kitab, beliau berbicara juga kepada kalimat yang mengiringi kitab. Wahwal bab, kalimat yang mengiringi kitab yaitu bab. Dalam kitab ada babnya. Walhasil anna indahum lafdu kitabin wa babin wa faslin wa furu'ain wa mas'alatin wa tambihin wa khatimatin wa tatimah. Banyak ya. Dan bermula kesimpulan itu bahwa sungguh di sisi mereka ulama fuqaha, itu ada lafadz kitab. Dalam kitab fikih ada lafadz kitab, ada lafadz bab, ada lafadz fasal, ada lafadz furu', ada lafadz masalah, ada lafadz tambih, ada khatimah, ada tatimah. Apa arti semuanya? Barangkali di sini ada, kita coba baca. Fasyarihu takallama alal kitab lughatan wa istilahan. Maka bermula syarih itu telah berbicara ya kepada kitab, baik pada lughat dan pada istilah, dan kepada bab istilahan. Juga beliau membahas di luar, yaitu bab, arti bab secara istilah. Beliau tidak membahas arti bab secara lughat. Wa tarakal kalama alal baqiyah, dan meninggalkan ianya syarih akan berbicara terhadap sisa semuanya. Tatimah enggak ada, fasal enggak ada. Kenapa? Ittikalan alal mutawalat. Ittikalan karena berpegang kepada kitab mutawalat, atau karena menyerahkan urusan kepada kitab mutawalat. Itu semua ada pembahasan dalam kitab yang lebar-lebar. Jadi di sini beliau enggak
memanjangkan lebar, begitu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'nal bab lughatan furjatun fi satirin yatawassalu minha min dakhilin ila kharijin. Kita bahas ini ada. Syekh Bajuri menulisnya untuk menambah faedah. Bermula makna bab pada lughat itu furjah, satu lubang, fi satirin, satu lubang dalam satir, dalam penutup. Jadi satir ini penutup. Penutup bisa kain, bisa dinding apapun. Nah, pokoknya dari satu penghalang. Bermula bab pada bahasa itu furjatun, satu lubang, fi satirin yang ada di dalam pembatas. Yatawassalu minha yang sampai hanya seseorang darinya lubang tadi, min dakhil dari dalam keluar dan sebaliknya. Nah, itulah pintu. Pintu satu ruang di tengah pembatas yang dari ruang itu orang keluar masuk. Dari dalam menuju keluar, dari luar menuju ke dalam. Wa ma'nal fasli lughatan al-hajidhu baina syai'aini. Dan bermula makna fasal pada bahasa itu pembatas antara dua perkara. Hajiz, pembatas antara dua hal disebut fasal. Jadi fasal itu pemisah. Makanya sekarang digunakan faslun. Fasal itu kelas. Kelas di sekolah namanya fasal karena membatasi antara dua ruang. Disebut fasal. Ini secara bahasa. Wastilahan dan dianya fasal pada istilah itu ismun li alfadhin makhsusah, nama bagi lafaz-lafaz tertentu, dalatin yang menunjukkan kepada makna-makna tertentu, mustamilatin yang mengandung ia ala furu'in wa masailah di atas beberapa furu' dan masalah-masalah galiban pada kebiasaannya. Jadi fasal itu secara istilah nama bagi sekumpulan lafaz yang menunjukkan kepada makna membahas tertentu di mana dalam fasal tadi nanti ada furu' dan masalah. Artinya fasal lebih besar daripada furu' dan masail. Wal far'u lughatan man bana ala ghairi. Furu' pada bahasa sesuatu yang terbangun dia di atas lainnya. Jadi furu' cabang. Dia berada di atas tempat lain, di atas akar, di atas pondasi. Furu' cabang, sesuatu yang berdiri di atas tempat lain. Wa yuqabilul aslu dan mukabalah akannya furu' oleh asal, lawan furu' asal. Wastilahan dan dianya furu' pada istilah ismun li alfadhin makhsusah, nama bagi lafaz-lafaz tertentu, mustamilatin yang mengandung ia di atas masailah galiban beberapa masalah pada kebiasaan. Jadi fasal, di dalam fasal cuma ada masalah-masalah. Wal masalah lughatan as-su'al, dan masalah pada lughat itu pertanyaan. Wastilahan pada istilah matlubun khabariyun. Jadi masalah pada istilah itu matlubun khabariyun yubarhanu alaih fil ilmi. Matlubun khabariyun, satu informasi yang diperlukan. Matlubun khabariyun, satu informasi yang diperlukan, yang didalilkan di atasnya dalam ilmu. Kama fi qaulina, seperti ucapan kita, al witru mandub, witir itu sunnah. Nah ini, witir itu sunnah, fathubutun nadab lil witri matlubun khabariyun. Maka sebutnya sunnah bagi witir itu matlubun khabariyun, informasi yang diperlukan. Yuqamu alaihil burhan, yang didirikan di atasnya akan dalil dalam ilmu. Nanti kan perlu dalil, witir itu sunnah, dalilnya apa? Wa tambih lughatan iqad, tambih pada bahasa artinya iqad, membangunkan. Wastilahan pada istilah unwanul bahsil lahek. Dianya tambih pada istilah itu unwanul bahsil lahek, itu judul pembahasan yang berkelanjutan. Pembahasan alladzi taqaddamat lahu isyarah, yang telah terdahulu baginya pembahasan oleh isyarah. Bihaisu yufhamu minal kalamis sabi' ijmalan, dengan sekira-kira dipahami dari kalam yang mendahuluinya secara ijmal. Jadi tambih itu pembahasan tambahan yang berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, di mana dalam tambih itu sebenarnya sudah bisa dipahami sebelumnya secara umum, walaupun tidak bisa dipahami secara detail. Ini berapa menit kita baca? Sejam apa gimana? Udah selesai. Ini baru isi. Jadi kitabut taharah. Kitabut taharah, kitab mubtada, mudhaf, juga taharah mudhaf ilaih. Kitab sudah dibahas. Sekarang bahagian kedua yaitu at-taharah ini. Makanya beliau menyatakan
Wat taharatu bi fathit ta'i. Ya, karena tadi sudah membahas kitab mudhaf, sekarang dibahas mudhaf ilaih. Wat taharatu bi fathit ta'i lughatan an-nadhafah. Dan bermula taharah dengan fathah ta, taharah pada bahasa itu bersih. Bersih dari apapun. Bersih dari kotoran, walaupun kotoran itu dianggap suci seperti dahak misalkan, ingus, ludah, segala macam kan. Atau bersih dari segala cacat, aib, dengki, segala macam itu disebut taharah. Jadi ketika beliau menyatakan taharah bi fathit ta, taharah berarti nanti keluar tuharah dan tiharah. Berarti ada arti yang berbeda. Kalau tuharah artinya berbeda, tiharah juga artinya berbeda. Kemudian wa amma syar'an fa fiha tafasiru kasiratun. Adapun pada syarak, maka sabit padanya taharah itu tafasiru kasirah, itu penafsiran-penafsiran yang banyak. Syar'an di sini asalnya adapun bermula taharah pada syarak, itu nisya maka sabit padanya taharah itu tafasiru kasiratun, itu penafsiran-penafsiran yang banyak. Jadi ada protes di sini. Sebelumnya beliau menggunakan lughatan istilahan, sekarang lughatan syar'an. Tadi adapun taharah pada lughat, adapun taharah pada syarak. Jadi maksud syarak ini istilah, adapun syarak pada istilah fiqih. Karena istilah itu sudah disepakati oleh para ulama, maka disebut syarak. Jadi di sini beliau menyatakan qauluhu wa amma syar'an. Qauluhu an-nadhafah ay minal aqdar, bersih. Arti taharah tadi bersih dari kotoran, walau tahiratan, walau kotoran itu suci. Kal makhat seperti ingus, wal basak seperti ludah, hisiyat tangkanat nyata ada ianya kotoran, kal anja seperti najis-najis atau maknawiyah, atau kotoran itu maknawi. Kal adena seperti adenas. Adenas itu apa namanya? Kotoran maknawi lah, lawan dari najis. Kalau najis kan ada bentuknya, tai kucing, tai segala macam. Tapi kalau adenas ini kotoran maknawi, aib. Wahyal uyub, dianya adenas atau kotoran maknawi itu aib-aib minal hikdi, daripada dendam, wal hasadi, iri, wa ghairihima dan lain-lain, ujub, takabur, riyad, sum'ah. Semuanya termasuk najis maknawi. Kotoran maknawi. Wa amma syar'an, qauluhu wa amma syar'an muqabil li qaulihi lughatan. Ini lawan ucapan syarih lughatan tadi. Wa amma taharatu 'inda ahli syara'. Adapun taharah menurut ahli syara'. Siapa ahli syara'? Wa humul fuqaha, mereka itu para fuqaha. Wa kanal aula ay yaqula wa amma istilahan, adalah yang utama itu berkata ianya syarih wa amma istilahan. Ya, sebagaimana lughatan lawannya istilahan, di anna hadza istilahun lahum. Karena ini itu istilah bagi mereka. Wa ujibu anhu bi anhu, dijawabkan darinya syarih dengan bahwasanya mereka kat yu'abbaru an ittifaqil fuha bi qaulihim syar'an. Dijawabkan tentangnya syarih, darinya syarih bahwasanya mereka para ulama kadang-kadang mereka mengibaratkan tentang kesepakatan fuqaha dengan ucapan mereka syar'an. Li'annahum hamalatu syara', karena mereka para fuqaha itu hamalatu syara', para pemangku syarat, pemangku syariat. Kama taqaddama tambih alaihi fatanabbah, sebagaimana telah terdahululah oleh pembahasan di atasnya, maka ingatlah. Enggak tahu di mana karena kita enggak baca semua. Nah, adapun bermula taharah pada syarak itu nisya maka jadi fa ini jawab amma, maka sabit dalamnya taharah khabar muqaddam itu tafasiru kasiratun, itu penafsiran yang banyak. Tafasiru enggak boleh ada tanwin karena mamnu minas saraf, syigat muntahal jumu. Itu ada tafsir-tafsir yang banyak, minha qauluhum. Sebahagian darinya tafsir yang banyak itu ucapan mereka. Nah. Jadi at-taharah pada istilah atau pada syarak itu banyak artinya. Antara lain, ini ada yang penting ya. Ini penting di dalamnya. Kita baca dulu ke sini. Sebahagian darinya banyak itu ucapan mereka.
Fi'lu ma tustabahu bihi shalah. Dianya taharah itu fi'lu ma, melakukan sesuatu yang dibolehkan dengan sebabnya sesuatu akan sholat. Fi'lu ma, melakukan sesuatu yang dibolehkan dengannya sesuatu yang diperbuat tadi akan sholat. Apa sesuatu itu? Min wudu'in, dari wudu, wa ghuslin, dari mandi, wa tayammumin, dari tayammum, wa idzalati najasatin, dan menghilangkan najis. Berarti ma di sini wudu, mandi, tayammum, dan menghilangkan najis. Taharah yaitu fi'lu ma, melakukan wudu. Nah, kalau kita masukkan fi'lu ma, melakukan wudu yang dibolehkan dengannya wudu akan salat. Taharah yaitu melakukan mandi yang dibolehkan dengan sebabnya mandi akan salat, melakukan tayammum, melakukan menghilangkan najis, tustabahu bihis salat. Nah, kita baca di matan dulu di luar, nanti baru kita baca dalamnya. Amat tuharah bidhammi. Ya, ini amat tuharah bidhammi ini lawan dari taharah bil fathi tadi. Adapun bermula tuharah dengan dhammah, fa ismun li baqiyatil ma. Maka dianya tuharah dengan dhammah itu nama bagi sisa air. Sisa air, ada air dalam cerek kita pakai untuk wudu, sisanya namanya tuharah. Adapun bila kita wudu di laut, sisa air laut itu enggak disebut tuharah, enggak. Nah, kebanyakan itu. Nah, jadi kita ingat dulu arti taharah salah satunya yaitu melakukan sesuatu yang dengan sesuatu itu dibolehkan melaksanakan sholat. Berarti arti taharah itu perbuatan. Karena ada juga penggunaan taharah suci. Arti taharah suci. Berarti kalau suci kan hasil dari perbuatan. Sesudah kita wudu, kita jadi suci. Kita suci itu disebut taharah. Tapi di sini arti taharah perbuatan, melakukan sesuatu, ada perbuatannya, yang dengan sesuatu itu kita jadi boleh sholat. Nah. Qauluhu fi'lu ma tustabahu bihi shalah ay fi'lul ladzi, melakukan sesuatu. Beliau mengartikan ma dengan alladzi, berarti ma isim mausul. Atau syai'in, sesuatu, berarti sesuatu. Ma berarti ma apa namanya? Kalau artinya umum. Nakirah, ma nakirah mausufah. Maka dianya taharah itu melakukan sesuatu yang dibolehkan dengannya akan sholat. Ay fi'lul ladzi, memperbuat alladzi, atau memperbuat sesuatu tustabahu bihi shalah yang dibolehkan dengan sebabnya sesuatu akan sholat. Fama ismu mausul, maka bermulama itu isim mausul. Au nakirah mausufah. Wa ala kullin fahiya bima'nal fi'li, dan di atas tiap-tiap baik ma bermakna alladzi atau bermakna nakirah mausufah, dianya ma itu dengan makna perbuatan. Melakukan perbuatan. Jadi ma di sini perbuatan, wudu perbuatan, mandi perbuatan, menghilangkan najis perbuatan. Jadi fi'lu perbuatan, ma juga perbuatan. Wa ala kullin fahiya bima'nal fi'li, di atas tiap-tiap baik ma itu mausul atau ma nakirah tetap dia artinya perbuatan. Fa idhafatul fi'li ilaiha fiha tahafut. Maka bermula idhafah fi'il kepadanya ma, dalamnya idhafah itu ada tahafut, ada cacat. Dijawab bi annal idhafah lil bayan, idhafah bayan. Fi'lu ma huwa, dianya taharah itu melakukan fi'lun, satu perbuatan. Dianya taharah itu fi'lun, satu perbuatan. Huwa yang dianya perbuatan itu ma, yang dibolehkan dengannya ma akan sholat. Fala tahafuta, maka tidak ada rusak. Nah, bisa lah macam-macam solusinya. Ada burung apa ayam berisik. Allahu Akbar. Kita ulang lagi ke belakang, ini ada yang penting. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian wa qauluhu min wudu'in. Ucapan syarah min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa idzalati najas.
Bayanu itu menjelaskan bagaimana yang dibolehkan dengan yama akan sholat. Wa hadhil arba'ah hiya maqasidut tahara. 4 ini menjadi maqasid tahara. Tujuan tahara. Mandi, temom, menghilangkan najis, wudu, ini namanya maqasid tahara. Tujuan dari bersuci. Tujuan kita menggunakan air untuk jadi begini. Dalam bersuci ada maqasid taharah, ada alat taharah. Alat taharah air. Dengan kita menggunakan air kita sampai ke tujuan, yaitu wudu, yaitu mandi. Ya, itu maksud maqasid. Wa hadhil arba'ah ya maqasidut taharah. Dianya ini 4, bermula ini 4 itu maqasidut taharah namanya. Wa amma wasailuha, adapun wasilah perantara untuk sampai kepada taharah. Adapun wasailnya taharah fahiyah, dianya wasail itu 4 juga. Al-ma'u air, wa turab tanah. Air berarti untuk wudu, mandi, wa turab untuk tayamum. Wa hajrul istinja, untuk istinja, batu istinja. Wa dabiq, dan dabiq, alat untuk membersihkan kulit bangkai, untuk menyamak. Wa ammal awani wal ijtihad fahuma min wasailil wasail. Adapun bermula bejana, karena nanti dibahas juga bejana. Adapun bejana dan ijtihad, maka keduanya bejana dan ijtihad itu sabit dari wasilahnya wasilah, perantaranya perantara. Untuk wudu perlu kepada air. Untuk wudu perlu kepada air. Air kan perlu kepada tempat. Nah, tempat air bejana. Nah, makanya bejana ini perantaranya perantara. Begitu juga ijtihad, ketika ada air samar-samar. Yang mana air najis, yang mana air suci, tasyabuh, kita nggak bisa membedakan. Perlu kepada ijtihad. Sesudah ijtihad baru boleh menggunakan air. Makanya bejana dan ijtihad dianggap wasailil wasail, perantaranya perantara. Fa'itlaqul wasilah alaihima majaz. Maka menggunakan wasilah, mengitlakkan wasilah, menyebutkan kata wasilah kepada keduanya. Keduanya bejana dan ijtihad kita anggap wasilah, itu majaz. Sebenarnya dia wasailul wasail. Wal musannif takallama 'alal maqasid wal wasail. Musannif nanti akan berbicara tentang maqasid taharah dan tentang wasailnya. Wa zakara min wasailil wasailil awani. Dan menyebut ianya musannif dari wasail akan bejana. Bejana juga dibahas di sini. Tentang ijtihad enggak? Wa tarakal ijtihad. Musannif meninggalkan membahas tentang ijtihad. Wa suratuhu, bermula gambarannya ijtihad, ayyashtabiha alaihi ma'un tahirun au tahur. Samar-samar di atasnya orang yang mau wudu tadi oleh air suci atau air yang menyucikan. Bighairihi, dengan lainnya air. Fa'itahidu, ketika itu dia berijtihad. Wa yasta'milu ma dhannahu tahiran au tahuran, dan menggunakan ia akan air-air yang mengdan ia akannya air akan yang suci atau akan yang tahur. Nah, qauluhu ammat tuharah bid-dhammi, tuharah bid-dhammi muqabil liqaulihi wa taharah bil fathi. Ini lawan bagi ucapan syarih taharah dengan fathah ta. Yang tidak dibahas di luar yaitu tiharah. Ammat tiharah bi kasrit ta. Tiharah dengan kasrah ta fa ismun lima yudafu ilal ma. Itu nama bagi sesuatu benda yang ditambahkan ke dalam air. Min sidirin, dari daun sadar ditambah ke dalam air ketika mau memandikan jenazah misalkan. Air yang sudah ditambah, bukan air, jadi benda yang ditambah dalam air itu namanya tiharah. Dari daun sadar wa nahwihi, seumpamanya daun sadar. Kaza nakalahul muhashi, begitulah menakalakannya oleh muhashi. An syaikhi, dari gurunya muhashi. Dan dari Allamah al-Fashani. Dalam syarah nazam ini muhtasar bagi Umuraiti. Walam yartadihu Syekhul Tuhi, dan tidak merelakan akannya oleh Syekh Tuhi. Syekh Tuhi tidak setuju kalau tiharah itu nama benda yang dimasukkan ke dalam air. Kenapa? Li'adami wujudihi fil kutubil mutadawilah. Karena tidak ada wujudnya pembahasan dalam kitab-kitab yang ada, dari kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab lughat. Li'adami wujudihi fil kutubil mutadawilati min kutubil fuqaha'i wa kutubil lughat. Enggak ada pembahasan tiharah itu benda yang dimasukkan ke dalam air. Jadi dari mana juga ulama yang menyatakan tiharah benda yang dimasukkan air? Di mana beliau mendapatkannya? Wa in kana mustanaduhum fi dzalikal qiyasu
qiyasa 'alal ghusli al-ati. Nah, sekalipun adalah sandaran mereka dalam demikian itu qiyas kepada ghusli yang akan datanglah oleh penjelasannya ghusli. Itu karena berpegang kepada ghusli nanti. Ghusli kalau dibaca ghusli apa, ghasli apa, ghisli apa. Nah, maka tidak sah. Dan jika adalah sandaran mereka pada demikian itu qiyas. Ini in bukan sekalipun. Wa in kana jika adalah sandaran mereka dalam demikian itu qiyas kepada ghusli yang akan datanglah oleh penjelasannya ghusli. Fala yasihu maka tidak sah ianya sandaran li'anna lughat la yadkhuluhal qiyas. Karena logat tidak dimasuki oleh kias, nggak boleh dikias, harus simai ya. Nah, jadi tuharah dengan dhammah nama bagi sisa air. Ai ma fadula mimma taharati. Ma yang lebih ya dari air bersucinya seseorang. Kalladzi yabqa fi nahwil ibrik. Seperti air yang tersisa ya dalam seumpama cerek. La fi nahwi bi'rin au baharin, bukan air yang tersisa dalam sumur atau laut. Sisa air sesudah kita wudhu, sisa air sumur enggak disebut tuhara, sisa air laut juga enggak disebut tuhara. Sampai di sini dulu, udah kepanjangan, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada saran dan kritik barangkali boleh meninggalkan komentarnya. Alhamdulillah sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.